Halo, Gemini. Wah, halo Gemini. Oke, halo juga crosswatcher yang lagi mantau Gemini. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Gemini. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kita cek energi Gemini ya. Orang-orang yang ada kaitan dengan Gemini. Terima kasih. Tara. Wah, muncul juga ya kan. Aku ngerasa dalam waktu dekat sebenarnya kamu itu pengennya mengungkapkan sesuatu. Kamu pengennya terungkap kebenaran, keadilan. Atau kamu pengen mengungkapkan sesuatu, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Tapi beberapa kalian ngerasa itu seperti tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Apalagi kalau berhadapan dengan orang yang banyak dramanya. Jadi beberapa kalian bisa memilih diam atau tidak banyak bicara. Padahal sebenarnya kamu bisa aja bilang ini, bilang itu, mengungkapkan ini, mengungkapkan itu, tapi ya ketika kamu pikirkan itu, apa ada faedahnya begitu? Apa ada gunanya begitu? Apalagi untuk orang yang sebenarnya hanya berputar-putar kelakuannya kayak begitu-begitu aja ya. Bisa vice versa. Mungkin ada Gemini seperti itu, atau ini orang yang berkaitan sama Gemini ya. Gitu sih. Jadi aku ngerasa sebenarnya kamu ini pengen banget hidup baru. Kamu pengen banget buka lembaran baru ya. Hidup baru dengan lembaran baru, dengan energi baru, dengan rezeki baru, perjalanan hidup yang baru ya, semangat baru. Tapi memang tidak mudah begitu ya. Terkadang ya harapan itu bisa tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ujung-ujungnya apa? Ya kita dipaksa untuk berdamai dengan keadaan. Kita dipaksa untuk terima kenyataan ya. Bahwa hidup ini ya beginilah. Tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti yang kita kira, tidak seperti yang kita bayangkan. Ya begitu juga ketika kamu menghadapi dia, menghadapi seseorang. Mungkin kayak gimana ya? Sebenarnya kamu bisa saja meluapkan amarahmu, kamu bisa saja meluapkan rasa kecewamu. Tapi aku ngerasa kamu memilih untuk menyesuaikan diri gitu, memilih untuk beradaptasi atau berusaha mengerti dan memahami. Apalagi kalau kamu memang menggunakan hati nuranimu, menggunakan cinta dan kasih sayang, ya pasti kamu mau mencoba lagi untuk mengerti dan memahami. Tapi beberapa kalian ada yang memang sudah di puncak kesabaran, dan kesabaranmu ternyata ada batasnya, ya. Jadi ya, duar. Kalau nggak tahan lagi, ya mau gimana gitu, ya kan? Ada siklus yang harus dilepaskan.
Ada siklus yang kayak sampai kapan gitu-gitu aja, ya kan? Gitu beberapa. Termasuk juga perjalanan hidupmu ya. Kalau kamu rasa kayak gitu-gitu aja, hanya begini-begini saja, ya lakukanlah sesuatu, ya. Jangan biarkan rencana-rencana itu hanya sekedar wacana, ya. Karena gimana ya? Buat apa segala motivasi kalau ternyata kita tidak mendisiplinkan diri sendiri gitu. Yang bisa memotivasi kamu sebenarnya hanya dirimu sendiri, ya. Yang paling ngertiin kamu ya kamu. Jadi coba kenali dirimu, pahami dirimu. Supaya kamu bisa tahu ya, kamu harus ngapain gitu. Supaya kamu itu punya rasa mendisiplinkan diri untuk lakukan sesuatu. Supaya ada perubahan, supaya ada peningkatan di hidupmu. Gitu ya. Oke. Wah, ternyata ada nih orang yang mau bersikap egois ke kamu, ya. Atau ada orang mau menyenggol egomu. Siapa ini? Mau macam-macam. Mau macam-macam sama Gemini. Wah, apakah bisa? Jadi, ya kayak gitu. Ada orang ini tinggi loh egonya. Tinggi banget dramanya. Ya, tinggi egoisnya gitu. Jadi dia ngerasa gimana ya? Mungkin maksud dan tujuan dia mau mikirin dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, mengutamakan dirinya, setelah itu kamu, ya. Cuma kalau terlalu berlebihan mikirin diri sendiri, itu jatuhnya ego, ya, gitu. Ya kita harus bijaksana lah. Mencintai diri sendiri itu kan perlu, tapi kalau berlebihan kan jatuhnya egois. Makanya yang berlebihan itu jadi toksik sebenarnya, racun ya. Jadi begitulah dia ngerasa ya aku harus mikirkan dulu diri aku ini, aku harus ngeberesin dulu diri aku harus mencintai diriku, fokus sama diriku dulu ya. Tapi ternyata berlebihan banget, jadinya egois banget. Itu bisa vice versa. Mungkin kamu ke trigger juga, kamu jadinya terpacu. Wah, dia mainkan egonya. Ya udah, aku mainkan egoku. Aku juga punya harga diri, aku juga punya ego, aku juga punya gengsi. Ya, menghadapi dia mungkin bisa kayak gitu, menghadapi teman, menghadapi keluarga pun bisa seperti itu. Ya kemungkinan itu bisa aja terjadi, ya kan? Cuma apa ya? Ini tuh mau sekeras apapun seseorang mempertahankan jalan pikirannya sendiri. Ya, ini tetap aja ya. Ada yang tertarik lagi sama kamu. Ada yang kayak ngerasa aku harus ke kamu lagi. Aku harus cari kamu lagi. Aku harus mendekat ke kamu lagi. Ya, ada seperti itu. Tapi berhati-hati ya. Karena perhatikan dulu modus seseorang ini, tulus atau modus ya. Ya, seperti itu. Ini dia, ada orang terbiasa banget ya di zona nyaman. Ya, terbiasa banget cari aman. Jadi kurang berjuang. Maunya menang sendiri gitu ya, mementingkan dirinya sendiri. Ya, ada seperti itu. Cuma aku ngerasa apa ya? Ini ada orang yang mungkin dia sebenarnya suka sama kamu atau dia ada hati ke kamu, ya. Tapi dia kadang ngerasa kayak jenuh gitu sama kamu.
Mungkin ada drama-drama dengan kamu. Terkadang dia bosan sama kamu, dia jenuh dengan kamu, atau dia nggak mau berdrama-drama dengan dirimu. Karena dia orangnya anti ribet. Ya biasalah, namanya orang yang suka di zona nyaman, tapi nggak mau ribet gitu. Orang yang kayak cari aman gitu biasanya nggak mau ribet, ya. Jadi kayak ya begitulah, tidak sesuai ekspektasimu. Jadi jangan terlalu berharap, apalagi sama manusia. Ya siap-siap aja kecewa gitu. Oke. Nah, kamu masih sayang sama seseorang. Kamu mencintainya. Kamu ingin mengungkapkan sesuatu padanya. Contohnya, aku suka lo sama kamu, atau aku mencintaimu. Tapi ini logika kamu bentrok ya sama perasaanmu. Maksudnya gini, ya ini kan kayak kelihatan kamu itu ada hati terhadap seseorang. Kamu ingin ungkapkan ke dia ya bahwa kamu mencintainya. Tapi ini logika kamu bentrok sama perasaanmu, ya. Kayak pikiran, logika, intelektual, kecerdasanmu bilang kamu nggak boleh terlalu bucin sama orang. Kamu nggak boleh terlalu baperan, terlalu bawa perasaan sama seseorang. Karena yang berlebihan itu toksik ya. Takutnya jadi racun untukmu. Boleh sih pakai perasaan, tapi jangan berlebihan sampai lupa dengan logika. Gitu. Ini kamu masih saja menunggu dia, atau kamu menunggu itikat baik seseorang, kamu menunggu inisiatif seseorang. Aku ingin dicari, aku ingin dikejar, aku pengen dia begini, dia begono. Wah, hati-hati dengan harapanmu sendiri. Hati-hati dengan ekspektasimu sendiri. Ketika kita siap untuk berharap, berarti kita siap untuk kecewa. Karena kita berhadapan dengan manusia. Kita sesama manusia. Siapa saja bisa bikin kecewa. Jadi terimalah realita. Beginilah yang benar-benar nyata, gitu. Makanya apa ya, aku ngerasa sebenarnya intuisimu ya, kata hatimu, firasatmu bilang, apalagi sih yang mau kamu lakukan? Apalagi kalau sudah banyak berjuang. Jadi kayaknya udahlah ya. Kalau sudah lakukan yang maksimal ya sudah. Kalau memang dia terbaik untukmu, pasti dia ujungnya ke kamu. Tapi kalau dijauhkan, berarti dia tidak baik untuk dirimu. Begitu juga dalam pertemanan, dalam keluarga. Kalau makin didekatkan, berarti ini bagus loh buat kamu. Tapi kalau makin dijauhkan, udahlah. Itu nggak satu frekuensi dengan kamu, ya. Maaf berisik ya. Oke, lanjut. Nah, terkadang ada seseorang menyadari, ya juga sih, aku tuh egois ya ke kamu. Aku tuh, ya, besar banget ego aku. Kadang aku menyesal, kadang aku merasa bersalah. Kadang aku ngerasa sedih atas kesalahan aku sama kamu, ya. Cuma untuk menjalaninya lagi sama kamu, atau untuk melanjutkan lagi sama kamu, itu rasanya berat gitu ya. Berat. Berat banget. Oke. Aku ngerasa ada isu di dalam diri orang ini.
Mungkin dia sibuk ngapain di sana? Apakah dia mikirin yang lain? Atau dia fokus sama hidupnya, dia sibuk sama dunianya? Jadi kamu bukan satu-satunya gitu. Ini beberapa pasrah ya. Pasrah aja. Jadi kalau pasrah itu orangnya nggak mau ngelakuin apa-apa. Jadi kayak cuma menyerahkan semua kepada yang maha kuasa. Nah, itu sih sebenarnya. eh aku ngelihat orang ini masih ada hati sama kamu. Masih ada perasaannya ke kamu ya. Cuma memang dia ini kadang capek berdrama dengan kamu, capek konflik batin dengan kamu, capek berargumen dengan kamu, atau apa ya, kayak kita memaksakan diri untuk bersama juga, itu banyak dramanya. Ya berat juga sebenarnya memaksakan diri untuk bersama. Cuma ya kadang rasa sedih aja sih kalau kehilangan kamu. Ya, ada rasa kayak gitu. Aku ngelihat ada yang dia sembunyikan ini, ya. Ada yang dia sembunyikan, entah apa ini ya. Mungkin dia banyak rahasia. Dia menutup-nutupi sesuatu dari kamu. Entah dia mikirin yang lain, entah dia mikirin uang, mikirin kerja, entah dia dipengaruhi siapa ya, dipengaruhi keluarga, dipengaruhi teman, atau dia belum bereskan dirinya gitu ya. Ada masa lalu yang membekas gitu ya, ada masa lalunya yang membekas begitu, jadi dia nggak sepenuh hati atau belum sepenuh hati ke kamu gitu. Oke. Nah, awakening, kesadaran, ya. Bangunlah, bangkitlah, jangan terpuruk terus, galau terus, mellow terus. Ayo Gemini, semangat, semangat gitu Kak, ya. Semangat bangkit, semangat membangun hidupmu ya. Ingatlah bahwa hidup tidak hanya tentang dia, hidup tidak hanya tentang mereka. Coba utamakan dulu dirimu, pikirkan dulu, benahi dulu dirimu, baru kamu mikirin yang lain ya. Tuh, aku ngerasa dalam waktu dekat kamu seperti banyak bertanya-tanya, kenapa, terus siapa diriku sebenarnya, apa tujuan hidupku sebenarnya, jadi apa aku nanti di masa depan, kemana arah hidupku sebenarnya. Ya, aku rasa ada beberapa kalian seperti itu. Kedepannya akan banyak bertanya-tanya, atau hidup ini seperti banyak misterinya, dan kamu ngerasa perlu memecahkan teka-tekinya, atau kamu ngerasa seseorang bikin kamu penasaran, seseorang seperti banyak yang ditutup-tutupinya, seperti sulit ditebak orangnya. Jadi kayak kamu tuh akan punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu, terhadap hidupmu, dan terhadap seseorang. Seperti itu. Cuma sebelum mikirin orang lain, pikirkan dulu dirimu ya. Karena aku ngerasa kamu harus stabilkan dulu dirimu. Bagaimana kamu bisa memecahkan semuanya? Bagaimana bisa memecahkan segala-galanya ya, atau apa ya? Bagaimana bisa membereskan semuanya kalau belum membereskan diri sendiri? Jadi kuncinya ya diri sendiri aja dulu ya. Kayak aku harus belajar menaklukkan diriku, aku harus belajar menaklukkan diri sendiri ya, supaya aku bisa menaklukkan dia, supaya aku bisa menaklukkan dunia ya kan. Nah gitu loh Kak.
Oke. Nih, jangan lari dari kenyataan, jangan bersembunyi dari realita. Ya, mau gimana? Kalau kenyataannya begini, ya terimalah ini. Kalau kenyataannya memang begini begono, ya sudahlah, ya. Yang penting apa ya? Punya energi positif aja, supaya kamu menarik hal-hal yang positif, ya. Gitu. Jadi sebenarnya kamu layak kok mendapatkan sesuatu, kamu layak mendapatkan seseorang yang luar biasa. Tapi kamu harus jadi pribadi yang luar biasa, ya. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa aku gini-gini aja? Kenapa seperti begitu-begitu aja? Ya kayak kamu masih diberi waktu. Kamu masih diberi ruang, ya. Kamu seperti diberi ruang dan waktu untuk membenahi dirimu, memperbaiki dirimu, dan jadi versi terbaik untuk dirimu, ya, supaya kamu menarik hal-hal yang baik, supaya kamu menarik orang yang terbaik gitu. Karena hidup itu seperti itulah, ya. Anggap aja ya ini semua perjalanan. Perjalanan kayak kamu itu lagi ditempa, kamu lagi dibentuk, ya. Kamu ini sedang dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa, supaya kamu dapat orang atau dapat sesuatu yang luar biasa juga. Gitu ya. Oke, Gemini. Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.